Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mengalahkan RC Lens dengan skor 3-1 dalam laga uji coba pramusim 2023. Pertandingan ini digelar di Old Trafford pada hari Sabtu 5 Agustus 2023. Lens sempat unggul terlebih dahulu lewat babak pertama. Mereka mencetak gol melalui tendangan jarak jauh Florian Sotoka. Namun Manchester United berhasil bangkit di babak kedua. Mereka meraih kemenangan berkat gol Marcus Rashford, Anthony, dan Casemiro. Manchester United belum putuskan nasib Mason Greenwood, akan tetapi para pemain senior Setan Merah mau Greenwood kembali ke skuad. Mason Greenwood sudah 18 bulan dibekukan dari skuad Manchester United. Itu karena sang pemain terkena kasus tuduhan kekerasan dan percobaan pemerkosaan pada pacarnya. Berjalannya waktu, Mason Greenwood sudah mengikuti persidangan. Di awal tahun ini Greenwood sudah dinyatakan tidak bersalah, tapi pihak MU masih melakukan investigasi internal. Kabarnya MU mau memberikan keputusan soal masa depan pemain berusia 21 tahun itu di awal Agustus ini, alias sebelum musim kompetisi 2023-2024 dimulai. Mason Greenwood kabarnya juga bisa dipinjamkan demi menemukan kembali kebugarannya. Dilansir dari Mirror, para pemain senior Manchester United justru mau Mason Greenwood kembali ke skuad. Mereka sepakat Mason Greenwood sudah menjalani semua proses dan kini berhak dapat kesempatan kedua untuk main lagi. Ada kabar menarik seputar perburuan striker Manchester United. Setan Merah dikabarkan punya sejumlah pertimbangan, mereka akhirnya lebih memilih Rasmus Højlund ketimbang Harry Kane. Menurut laporan tersebut, alasan pertama mengapa MU tidak jadi merekrut Harry Kane karena faktor performa. Di internal MU mereka menemukan bahwa mulai ada kecenderungan yang buruk pada sosok Harry Kane. Penempatan posisinya kerap terlalu ke belakang sehingga ia kerap ketinggalan ketika winger Tottenham sudah maju menyerang. MU sendiri akan lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat bersama Ten Hag. Itulah mengapa mereka butuh striker yang mampu menempatkan posisi dirinya dengan baik dan punya kecepatan, dan performa Harry Kane dianggap kurang cukup baik. Alasan kedua dan jadi alasan kunci mengapa MU akhirnya batal merekrut Harry Kane adalah faktor mahar transfer. Tottenham membandrol sang striker di atas 100 juta pound sterling. Dana MU di musim panas ini sangat terbatas. Itulah mengapa mereka tidak sanggup membayar harga semahal itu untuk sang striker. Sebuah ultimatum diberikan Rene Meulensteen kepada keluarga Glazer. Ia menyebut bahwa pengusaha asal Amerika Serikat itu sebaiknya segera cabut dari Manchester United. Rene Meulensteen sendiri juga mendukung wacana agar Glazer pergi dari Manchester United. Meulensteen punya alasan mengapa ia mendesak keluarga Glazer untuk pergi. Ini dikarenakan pengusaha asal Amerika Serikat itu tidak memiliki kepedulian pada para fans mereka, dan mereka tidak mau membuka diri kepada para fans. Pada kesempatan ini, Meulensteen mengungkapkan bahwa keluarga Glazer harus belajar banyak dari Wrexham cara mengelola klub. Ia menilai Wrexham menunjukkan bagaimana pemilik klub dapat bersinergi dengan para fans.
Sejak akhir 2022 kemarin, keluarga Glazer mengumumkan bahwa mereka membuka diri untuk melepas MU ke investor baru. Namun hingga detik ini, tidak ada tindak lanjut yang signifikan terkait situasi penjualan Setan Merah. Sebuah pertanyaan menarik diutarakan Dwight Yorke, legenda Manchester United itu menilai Bruno Fernandes kurang cocok untuk jadi kapten Setan Merah. Dwight Yorke sendiri menilai wajar jika Ten Hag memilih Fernandes sebagai kapten baru MU. Ketika ia mencari kapten, Ten Hag mencari sosok yang minimal bermain di 95% pertandingan United, dan Bruno Fernandes memenuhi kriteria itu, ujar Yorke. Dwight Yorke sendiri kurang setuju jika Fernandes jadi kapten baru MU karena ia menilai sang playmaker kurang oke untuk memimpin Setan Merah. Lebih lanjut, Dwight Yorke juga berandai-andai mengenai siapa kapten yang lebih cocok untuk memimpin Manchester United. Ia menyebut ada dua pemain yang sebenarnya lebih kompeten dalam memimpin skuad Setan Merah di musim depan. Saya rasa Casemiro atau Rafael Varane sebenarnya lebih cocok untuk menjadi kapten. Namun Bruno Fernandes sudah membela MU selama 3 tahun, jadi ia sudah tahu seluk-beluk klub ini, ia menandaskan. Legenda Manchester United Peter Schmeichel datang ke Indonesia. Mantan penjaga gawang timnas Denmark itu memenuhi undangan video selaku pemegang hak siar Premier League di tanah air. Dalam acara konferensi pers, pria berusia 59 tahun tersebut berbicara tentang antusiasmenya hadir ke Indonesia. Mulai menjamurnya pemain Asia yang bermain di Premier League membuat Peter Schmeichel berharap dapat melihat pemain Indonesia bisa berkarir di Inggris di suatu hari nanti. Ada satu pemain Indonesia yang paling berpeluang berkancah di Premier League adalah Elkan Bagot yang membela Ipswich Town di FFL Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Ini bukan kali pertama Peter Schmeichel datang ke Indonesia. Ia pun sangat antusias bisa kembali menginjakan kaki di tanah air. David De Gea memiliki akhir karir yang kurang menyenangkan di Manchester United. Kontraknya di Old Trafford yang berakhir pada Juni 2023 dipastikan tidak diperpanjang. Menariknya sampai saat ini David De Gea masih belum mendapatkan klub baru, padahal ia menjadi salah satu pilar penting di skuad MU dalam 10 tahun terakhir. Kondisi itu bahkan menarik perhatian kiper legendaris Manchester United, Peter Schmeichel, dalam acara press conference dan meet and greet. Bahkan Peter Schmeichel belak-belakan merasa kasihan dengan nasib yang dialami David De Gea di MU, terutama setelah apa yang sudah diberikan mantan kiper Atletico Madrid itu untuk Manchester United. Namun Peter Schmeichel juga mencoba memahami apa yang sudah menjadi keputusan Erik ten Hag itu. Ia merasa setiap pemain harus mampu menampilkan penampilan terbaik secara konsisten. Peter Schmeichel juga merasa para pelatih memang tidak seharusnya memperhatikan aspek sentimental atau emosional untuk mempertahankan atau mendatangkan pemain. Manchester United dan Bayern Munchen menjadi sorotan dalam jendela transfer musim panas ini dengan keduanya berminat merekrut gelandang andalan Real Madrid, Aurelien Tchouameni. Pemain internasional Prancis ini telah memikat hati banyak klub dengan penampilan luar biasanya. Bayern Munchen yang sudah menjalin komunikasi dengan Real Madrid dikabarkan tengah membicarakan potensi kesepakatan untuk Aurelien Tchouameni, bahkan mempertimbangkan opsi peminjaman awal. Sementara itu di pihak MU minat mereka terhadap pemain muda ini turut mendapatkan dukungan dari Erik ten Hag, pelatih berpengalaman yang saat ini berada di Inggris. Menariknya, Manchester United dilaporkan bersedia mengeluarkan dana sekitar 85 juta euro untuk merekrut Aurelien Tchouameni. Jumlah tersebut nyaris sebanding dengan yang Real Madrid keluarkan saat mereka mengamankan jasa sang gelandang dari AS Monaco pada tahun lalu. Sejumlah faktor dapat memicu terjadinya kesepakatan ini. Salah satunya adalah kemungkinan transfer besar-besaran lainnya di bursa transfer, yakni potensi kepindahan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain ke Real Madrid. Pergerakan ini dapat mengubah dinamika tim dan membuka peluang bagi Aurelien Tchouameni untuk meraih posisi lebih utama di skuad. Dengan persaingan yang sengit dengan ketertarikan dari dua raksasa Eropa, masa depan Aurelien Tchouameni di tengah gempuran transfer musim panas menjadi tontonan menarik.
para penggemar dan pengamat sepak bola secara global patut untuk terus mengikuti perkembangan mencengangkan ini.